Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 2 Juni, Pekan Paskah yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen baptis dalam gereja-Mu. Semoga rahmat sakramen itu mengobarkan semangat kami untuk memberikan kesaksian akan cinta kasih Putra-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa Ia akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini berkisah tentang percakapan antara Yesus dengan para muridnya pada peristiwa perjamuan malam terakhir. Sambil menikmati perjamuan itu, Yesus banyak memberikan nasihat kepada para muridnya. Di sisi lain, Yesus tahu bahwa peristiwa sengsara dan wafat yang akan dihadapinya membuat para murid tercerai-berai. Mereka akan meninggalkan Yesus seorang diri. Hal ini terbukti ketika Yesus menderita sengsara dan wafat, banyak murid Yesus yang lari meninggalkan Dia. Namun, peristiwa kebangkitan Yesus mengubah para murid untuk berhimpun kembali. Mereka selalu berkumpul untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus. Pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta Yerusalem memberanikan para rasul untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Saudari-saudaraku yang terkasih, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penantian akan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu. Minggu depan kita akan merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus bagi para rasul, sekaligus bagi lahirnya gereja. Roh Kudus memperluas himpunan para rasul itu menjadi himpunan yang lebih besar
yaitu gereja. Dengan demikian, kekuatan gereja terletak pada Roh Kudus. Roh itu yang tidak lain adalah Allah sendiri, hadir dan berkarya bersama gereja untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Marilah, dengan kekuatan Roh Kudus kita sebagai jemaat Kristus, sebagai murid-murid Kristus, senantiasa berhimpun dalam paguyuban gereja, sekaligus kita diutus untuk berani bersaksi tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah, sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, kita diutus untuk bersaksi, dan Roh Allah akan menyertai kita dalam seluruh perjalanan pesiarahan hidup kita. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.